Halo semuanya. Baik, kami dari Sensor akan menjelaskan tentang pengukuran sudut derajat manusia. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri dimulai dari kami sebelah kanan. Perkenalkan nama saya Sensor. Perkenalkan nama saya Stefan. Nama saya Sylvia Raya. Perkenalkan nama saya Ivan Ferdinand. Saya Gregory Sudarso. Demikianlah perkenalan kami. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu definisi sudut. Definisi sudut adalah sebuah sudut yang didefinisikan sebagai perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lain terhadap pusat putaran. Ruas garis OA diputar terhadap titik O ke titik garis OB sehingga diperoleh sudut AOB dan ditulis sebagai sudut AOB. OA disebut sisi awal dan OB disebut sisi terminal dari sudut AOB. Baik, inilah bagian yang saya jelaskan dari definisi sudut, yaitu OA dan OB, sehingga terbentuk definisi AOB. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, sudut positif dan sudut negatif. Jika garis OA diputar berlawanan arah jarum jam, maka terbentuk sebuah positif. Jika menghadap ke atas, maka menghasilkan sudut positif. Yang kedua, jika garis OA diputar searah jarum jam, maka terbentuk sebuah sudut negatif. Maka jika mengarah ke bawah, maka terbentuklah sudut positif. Selesai. Ini saya akan menjelaskan bagian C itu penamaan sudut khusus. Dalam trigonometri sering kita menemukan simbol-simbol atau huruf seperti ini. A disebut dengan alfa. Dan B disebut dengan beta. Y disebut dengan gamma. Dan bulan seperti ini disebut dengan theta. Dan huruf abjad lainnya. Baik, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ukuran
sudut. Jadi dalam sudut dalam tubuh itu dibagi menjadi 3, yaitu sudut lancip, sudut tunggul, dan sudut derajat. Ini yang pertama itu sudut lancip. Sudut yang kedua antara derajat hingga 90 derajat. Jadi ini adalah contohnya. Dan yang kedua sudut tunggul. Sudut yang terletak antara 90 derajat dan 80 derajat. Dan ini adalah contohnya yang dimana ini adalah 90 derajat dan ini adalah 180 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut refleks. Adalah sudut besarnya lebih dari 180 derajat hingga 360 derajat. Dan bisa kita ketahui sudut ini lebih dari setengah lingkaran. Terima kasih. Baik, di sini juga ada ukuran derajat. Di mana satu putaran sama dengan 360 derajat atau bisa ditulis dengan 1 derajat sama dengan 1/360 derajat. Dan untuk yang kedua itu setengah putaran, yaitu setengah putaran itu adalah sama dengan 180 derajat, yang dimana 2 derajat sama dengan 1/180. Yang dapat kita tulis adalah 360 dibagi 2 menjadi 180, maka setengah putaran adalah 180 derajat. Jadi satu per putaran yaitu 90 derajat, yang dimana 360 dibagi 4 menjadi 90. Jadi untuk satu per putaran yaitu 1/90 derajat putaran. Dan yang ketiga 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Terima kasih. Jadi di sini kita menuliskan hubungan antara derajat, radian, dan putaran. Jadi di sini kita menggunakan rumus. Rumus yang sudah ditetapkan itu adalah 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Dan 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Dan 1 putaran sama dengan 360 derajat. Dan di sini ada juga contoh soal. Ini tentang derajat pindah ke radian. Bagaimana caranya? Baik, kita ketahui bahwa contoh soal pertama adalah 180 derajat. Berapa radian radian? Jadi kita akan menggunakan rumus tersebut, yang dimana 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Maka akan kita tuliskan menjadi 180 derajat sama dengan 180 derajat dikali pi per 180 derajat. Yang dimana kita akan menghapuskan atau membagikan 180 menjadi 180. Dan sisanya habis. Jadi sisa untuk 180 derajat yaitu pi. Kenapa pi? Karena 180 derajat dibagi 180 derajat hasilnya 1. Jadi kita tuliskan aja pi 1. Jadi yang kedua yaitu 90 derajat. Berapa radian ke dia? Jadi kita tuliskan kembali menjadi 90 derajat. 90 derajat dikali pi per 180 derajat. Jadi di sini kita akan mencari 90 dibagi 180 adalah 2, maka kita tulis 2. Dan di sini masih tersisa pi, jadi kita tulis pi. Jadi hasil dari 90 derajat adalah 2 pi radian. Dan yang ketiga, kita mengetahui bahwa ini adalah 200 derajat. Berapa radian ke 200 derajat? Maka kita akan tulis ulang objeknya, yaitu 200 derajat dikali pi per 180 derajat. Yang dimana 200 dibagi 180 yaitu 10 per 9. Jadi nilai dari 200 derajat yaitu 100 per 9 pi radian. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini setelah kita melakukan contoh yang tadi di mana kita mengubah derajat menjadi radian dan sekarang kita mengubah radian menjadi derajat. Bagaimana caranya? Nah, di soal pertama 2 pi radian sama dengan berapa derajat? Jadi kita bisa menggunakan rumus kedua yaitu rumus pi, di mana radian diubah menjadi derajat. Nah, kita tulis 2 pi dikali 180 derajat per pi. Dimana jika ada variabel yang sama maka kita hapuskan aja, yaitu pi dan pi. Dimana pi sudah dihapus. Jadi 2 dikali 180 yaitu 360 derajat. Jadi 2 radian sama dengan 360 derajat. Jadi yang kedua yaitu 3 pi radian berapa derajat? Maka bisa kita tulis dengan persamaan seperti ini. Nah, dan menuliskannya seperti ini. 3 pi dikali 180 derajat per pi. Di mana pi kita hapuskan dan 3 dikali 180 yaitu 540 derajat. Nah, jadi untuk 3 pi
kalian sama dengan 540 derajat. Dan soal yang ketiga, 4/3 radian. Berapa derajat itu? Jadi bisa kita tulis kembali seperti ini. 4/3 pi dikali 180 derajat per pi. Nah, pi-nya kita hapuskan aja. Jadi 3 ini dibagikan dengan 180. Yang dimana 3 maaf. Jadi 3 tersebut dibagi dengan 180, yang dimana 3 bagi 180 yaitu 60. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang 60 tersebut, maka kita kalikan dengan variabel yang 4, yaitu 60 dikali 4 sama dengan 240. Jadi 4/3 pi yaitu 240 derajat. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi setelah kita menyelesaikan contoh soal tadi yang dimana kita mengubah radian menjadi derajat, dan sekarang kita mengubah putaran menjadi derajat. Bagaimana caranya? Jadi di contoh pertama itu 2 putaran sama dengan berapa derajat. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa rumus derajat itu 360 derajat. Jadi kita kalikan saja 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat. Jadi 2 putaran sama dengan 720 derajat. Nah, di contoh soal yang kedua yaitu 1/4 putaran sama dengan berapa derajat. Nah, karena ini pembagian, jadi kita bagikan juga dia dengan rumus tersebut, yaitu 1/4 360 derajat. Yang dimana 360 derajat dibagi 4 adalah 90 derajat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suku dan sistem kuantitas kartesius. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu di manakah yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut dengan kuadran pertama. 90 derajat ke 180 derajat disebut dengan kuadran kedua. 180 derajat ke 270 derajat disebut dengan kuadran ketiga. Sedangkan 270 derajat ke 360 derajat disebut dengan kuadran keempat. Nah, di sini di kuadran pertama, yang menjadi positifnya adalah di kuadran pertama yang menjadi positifnya adalah semua sudutnya. Semua sudut positif. Di kuadran kedua yang menjadi positif adalah sin. Di kuadran ketiga yang menjadi positif adalah tan. Sedangkan di kuadran keempat yang menjadi positif adalah cos. Nilai sin ini jika dia semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Nilai cos jika dia semakin ke kanan, maka nilainya akan kecil. Sedangkan nilai tan ini dibagi dengan sin bagi cos. Jika kita ingin mengetahui letak dari suatu nilai dari kuadran 1 sampai kuadran 4, maka sebelum itu kita mengetahui rumusnya dulu. Rumus kuadran pertama itu 0 tambah theta dengan 90 derajat dikurangi theta. Di kuadran kedua, rumusnya itu 90 derajat ditambah theta dengan 180 derajat dikurangi theta. Di kuadran ketiga, rumusnya itu 180 derajat ditambah theta dengan 270 derajat dikurangi theta. Sedangkan di kuadran keempat itu 270 derajat ditambah theta dan 360 derajat dikurangi theta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soalnya itu, jika theta terletak di kuadran kedua, maka 180 derajat dikurangi theta terletak di kuadran ketiga. Penyelesaiannya itu, sebelum itu kita mengetahui rumus dari kuadran kedua. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus dari kuadran kedua yaitu 90 derajat ditambah theta dengan
90 derajat dikurangi theta. Nah teman-teman bisa memilih di antara dua rumus ini, tapi jika mati dua-duanya juga boleh juga kelasnya akan bersama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya dengan menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah alfa. Kenapa saya kasih di sini alfa? Karena sebenarnya kita tahu tadi yang dipertanyakan kan adalah theta. Nah jadi kita membahas dulu itu. Kita membahas maksudnya saja. Nah setelah itu kita masukkan apalagi tadi apa yang kita cari itu ya 180 derajat dikurang theta dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah theta. Kita akan bisa kita 180 derajat dikurangkan. Setelah itu kita mengalihkan yang ini dengan yang ada dalam min kali 90 derajat sama dengan minus 90 derajat min dikali cos theta sama dengan theta. 180 derajat kurang 90 derajat yaitu 90 derajat, theta-nya dikurangkan. Jadi hasilnya 90 derajat dikurang theta. Nah, kita mencari 90 derajat dikurang theta. Berada di mana 90 derajat dikurang theta ini? Mari kita kembali ke rumusnya. Nah, seperti yang kita ketahui ya dari 90 derajat dikurang theta. Jadi dia berada di kuadran pertama. Jadi 180 derajat dikurang theta berada di kuadran pertama. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan menggunakan rumus yang kedua yaitu 180 derajat dikurang 2. Seperti tadi kita menurunkan angka yang akan kita cari 180 derajat dikurang theta. Sama dengan 180 derajat dikurang 180 dikurang 180 derajatnya dikurangkan. Baru punya ini dikali dalam, ini ke 180 minus 180 dikali theta plus theta. 180 kurang 180 saya tidak ada, maka kita dikurangkan. Nah, theta ini sama dengan 0 ditambah ini sama dengan 0 ditambah theta. Jadi 0 ditambah theta ini berada di kuadran pertama. Nah, seperti yang kita ketahui, hasilnya dari rumus pertama dengan rumus kedua